Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan itu, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus mengemukakan tentang dua perumpamaan yang berpusat pada kerajaan Allah. Perumpamaan yang pertama tentang kerajaan Allah adalah seumpama benih yang ditabur. Benih yang ditabur itu kemudian tumbuh dan menghasilkan buah. Benih itu mempunyai daya dalam dirinya untuk bertumbuh. Benih itu bertunas, berkembang, berbuah, dan akhirnya menghasilkan panenan. Ia tumbuh dengan sendirinya sampai pada saat panen. Begitulah juga kerajaan Allah. Perumpamaan yang kedua yaitu tentang biji sesawi. Perumpamaan ini menggambarkan kekuatan hidup kerajaan Allah. Meski ia awalnya kecil, ada di tengah himpitan bebatuan, diancam oleh burung-burung yang memakan benih kerajaan Allah, ia tetap tumbuh dan menjadi besar.
Dalam perumpamaan biji sesawi, Yesus tidak lagi berbicara tentang pertumbuhan benih itu. Fokus perumpamaan Yesus adalah perbedaan antara yang terkecil dari segala muka bumi dan yang terbesar dari antara sayuran yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan permenungan bagi kita, seperti apa kerajaan Allah itu? Yesus dalam menghadirkan kerajaan Allah mirip seperti pertumbuhan tanaman yang proses pertumbuhannya tidak kita lihat secara saksama. Tetapi semakin lama tanaman itu menjadi besar dan menghasilkan buah. Jika iman kita dipupuk dan dibangun, tentu akan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di sekeliling kita. Pertanyaan selanjutnya ialah, di mana kerajaan Allah itu sekarang? Tentang keberadaan kerajaan Allah adalah misteri keselamatan Allah yang melampaui pemahaman manusia. Karena itu, kerajaan Allah dilukiskan seperti biji sesawi yang kecil yang bisa menjadi besar dalam diri orang beriman. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana iman kita bisa bertumbuh seperti biji sesawi? Iman kita akan bertumbuh jika kita senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita, di mana kita mengucap syukur atas segala kebaikan dari Tuhan yang kita alami. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, menghayati doa-doa devosi sakramen Maha Kudus, berdevosi kepada orang-orang kudus, dan lain sebagainya. Selain itu, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang berdaya guna bagi sesama di sekeliling kita. Kita juga senantiasa membuka hati untuk bekerja sama dengan karya Allah, membiarkan hidup kita diatur olehnya. Ketika kita pasrah, percaya, dan berjalan bersama dengan Allah, saat itu iman kita akan tumbuh dan berkembang. Maka saudara-saudariku yang terkasih, jika iman kita terus bertumbuh, kita akan mampu mewujudkan bahwa diri kita menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa, tinggallah dalam diri kami masing-masing, serta bimbinglah kami agar kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam beriman, dalam harapan, dan dalam kasih akan Dikau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami
di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.